Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan membahas seputar Honda PCX 160. Jadi untuk mendapatkan Honda PCX 160 khususnya area Jabodetabek, sampai saat ini masih inden 1-2 bulan untuk estimasi waktu indennya. Nah, kira-kira apa sih spesialnya dari motor ini sehingga konsumen rela inden sampai berbulan-bulan? Oke, daripada makin penasaran, langsung saja kita bahas apa saja yang spesial dari Honda PCX 160 ini. Yang pertama menurut saya yang spesial dari PCX ini jika dibandingkan dengan Matic-Matic di kelasnya, yaitu dari segi desainnya. Tidak bisa diragukan, Honda PCX 160 adalah Matic 160cc atau Matic di kelasnya dengan desain dan tampilan paling mewah dan elegan. Saya tidak menyebut desain ini terbaik karena memang untuk dari segi desain seleranya masing-masing setiap konsumen tentunya, tapi saya bilang bahwa ini desain paling mewah dan paling elegan. Ibarat seperti ini kawan-kawan, seorang bos yang biasanya setiap hari naik mobil ke sana kemari pingin punya motor Matic tapi yang tampilannya mewah dan tetap terlihat elegan. Nah, PCX ini adalah pilihan yang sangat tepat. Jadi seorang bos yang tampilannya keren, elegan, naiknya PCX Matic 160cc yang juga tampilannya elegan dan mewah. Jadi buat jalan-jalan, buat keliling komplek, tetap terlihat bahwa itu seorang bos. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi dari segi desain memang mewah banget untuk PCX sendiri. Terlebih ditambah dengan headlamp dan stop lamp yang semakin mewah menurut saya jika dibandingkan dengan PCX 150. Jadi untuk PCX 160 sendiri sudah sama sekali tidak terdapat bohlam, semuanya sudah menggunakan full LED. Headlampnya sudah full LED ditambah dengan reflektor berwarna smoke atau agak sedikit hitam yang membuat kesannya lebih mewah lagi. Jadi headlampnya memang mewah banget menurut saya. Stop lampnya juga nggak kalah mewah. Jadi memang dari segi desain PCX ini juara banget jika dibandingkan dengan Matic-Matic di kelasnya. Yang selanjutnya yang spesial dari PCX 160 ini, si PCX 160 dari segi keamanannya kan sudah keyless atau smart key ya. Nah, yang spesial banget menurut saya di bagian remote-nya atau keyless-nya. Nah, memang Honda itu juara banget dari segi desain remote, itu Honda memang tidak bisa diragukan ya. Untuk Honda sendiri memang tampilan remote-nya keren-keren, saya akui. Jadi tidak hanya tampilan bodinya yang keren dan elegan, tapi dari segi remote saja difikirkan untuk desainnya. Jika kita melihat desain remote-nya dari bagian belakang ini mewah banget. Jadi warnanya hitam glossy, ada logo Honda 3D di sini. Ini dia menggunakan warna chrome, ada garis chrome di bawah. Kemudian dari bentuk tombolnya juga nggak kalah mewah. Tombolnya ini mengkilap. Ini dia. Dia bening di bagian permukaannya, kemudian di bagian dalamnya menggunakan warna silver, kemudian terdapat gambar-gambar sesuai dengan fungsinya. Nah, yang nggak kalah spesial lagi, ketika kalian membeli PCX, kalian akan mendapatkan 2 remote sekaligus. Jika kita melihat kompetitornya, kalian beli motor cuma dapat 1 remote. Nah, itu sangat disayangkan sebenarnya sih ya. Ibarat kita beli motor yang non keyless saja, kunci kontak biasa, itu biasanya kan dapat 2 ya. Satunya buat dipakai, satunya buat cadangan. Sama halnya dengan PCX. Walaupun ini sudah keyless menggunakan remote, remote yang akan kalian dapatkan juga 2. Jadi nggak cuma sekedar 1 remote. Banyak kasus konsumen batal beli merek sebelah gara-gara remote-nya cuma 1. Beralih ke PCX karena PCX dibekali dengan 2 remote seperti ini. Itu sih salah satu yang spesial juga dari PCX 160. Kemudian PCX 160 ini juga dibekali dengan 2 emergency key atau 2 kunci darurat dan 2 barcode. Nah, itu dia kawan-kawan yang spesial juga dari Honda PCX 160 jika dibandingkan dengan Matic-Matic di kelasnya. Kemudian yang ketiga yang spesial dari PCX 160 ini desain speedometer atau panel meternya. Ini menurut saya desain terbaik untuk Matic di kelasnya, khususnya 150 sampai 160 cc. PCX ini mempunyai desain speedometer yang sangat mewah dan elegan. Di sini terdapat 3 sekat, jadi di bagian tengah, kiri dan kanan
Yang membuat tampilannya lebih mewah, di bagian samping kanan dan kirinya ini terdapat indikator sen yang berwarna hijau ketika sennya dinyalakan. Tampilannya ini beda banget dengan motor-motor pada umumnya. Biasanya menggunakan speedometer hanya satu kotak di bagian tengah, tapi PCX ini menggunakan 3 sekat di sini dan terdapat tulisan PCX di bagian bawah berwarna biru yang menyala ketika speedometernya dinyalakan. Untuk informasi yang dihadirkan juga nggak kalah keren, jadi memang lengkap banget. Untuk beberapa indikator yang dihadirkan oleh PCX 160 ini, ditambah dengan frame menggunakan warna silver di bagian tepinya yang menambah kesannya lebih mewah lagi. Nah, itu salah satu yang membuat konsumen itu rela nunggu lama demi mendapatkan PCX 160. Kalian boleh compare untuk tampilan speedometer PCX 160 dengan Matic-Matic di kelasnya. Sudah pasti PCX lebih unggul dari segi tampilannya, mewah banget, beda banget dengan Matic-Matic di kelasnya. Kemudian yang selanjutnya yang membuat motor ini spesial jika dibandingkan dengan Matic-Matic di kelasnya, ini mungkin bisa dibilang sangat sepele ya. Fitur ini sepele banget dan tidak terlalu diperhatikan, tapi menurut saya ini adalah fitur yang sangat luar biasa karena memang pertama kalinya di Indonesia Matic terdapat fitur seperti ini. Jika kita lihat kawan-kawan, ketika kita membuka tutup tangkinya, nah ini dia. Tampak terlihat dari luar seperti tutup tangki seperti Matic pada umumnya. Tapi ketika dibuka, nah si PCX ini terdapat cap di bagian depannya. Nah, fungsi dari cap sendiri ini berfungsi untuk menaruh tutup tangkinya ketika kalian mengisi bahan bakar. Memang terlihat sangat simpel dan sepele fitur ini, tapi menurut saya ini juga nggak kalah penting. Terlebih ketika kalian mengisi bahan bakar di pom bensin, biasanya gabut tuh, bingung mau naruh ini di mana. Mau nggak mau kalian harus megangin ketika proses pengisian bahan bakar. Tapi si PCX ini menghadirkan inovasi baru dengan disediakan cap di bagian tutup depannya. Nah, ini dia salah satu fitur yang bisa dibilang sepele, tapi ini spesial banget, tidak dimiliki oleh Matic manapun. Cuma PCX 160 yang punya fitur seperti ini. Sepele tapi sangat fungsional. Luar biasa ya. Yang selanjutnya, yang spesial dari PCX 160, dia mempunyai bagasi dengan kapasitas 30 liter dan ini adalah bagasi paling besar untuk Matic di kelasnya. Jadi untuk Matic 150 sampai dengan 160 cc, PCX ini mempunyai bagasi paling besar kawan-kawan. Seperti yang kita lihat di sini, bagasinya dari bagian ujung depan sampai dengan ujung belakang. Bentuknya juga oke, dia memanjang. Nah, di bagian depannya sini kalian bisa taruh helm full face sekalipun juga bisa, ukuran besar juga bisa. Nah, yang spesial lagi, ketika kalian menaruh helm, kalian nggak perlu membalikan helmnya. Jadi andaikan kalian punya helm full face, kalian taruh di sini, kalian nggak perlu posisinya ini harus dirubah-rubah atau dibalik. Jika kita melihat kompetitornya, oke dia bagasinya besar, tapi ketika menaruh helm yang besar, contohnya full face, dia harus posisi terbalik. Jadi untuk helmnya sendiri di bagian atasnya yang seharusnya terlindungi justru malah dibalik dan kemungkinan akan ada gesekan dengan bagasinya. Jadi mungkin helmnya rawan lecet, bisa rusak di bagian desain helm luarnya. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin untuk menaruh helm seperti motor Matic di kompetitornya itu harus diberikan pelindung di bagian bagasinya supaya helmnya nggak lecet. Tapi buat PCX 160 nggak perlu seperti itu. Kalian bisa taruh langsung helmnya dengan posisi normal. 30 liter kapasitasnya. Ini adalah kapasitas bagasi paling besar untuk motor di kelasnya. Terlebih di sini juga terdapat fitur. Jadi ketika kita membuka joknya, dia akan terbuka secara otomatis dan terdapat 2 tingkatan di sini. Jadi tidak hanya sebatas ini kawan-kawan ketika kalian membuka bagasinya, tapi juga ada tingkatan satu lagi. Nah, ini dia. Jadi kita bisa lebih leluasa ketika menaruh-naruh barang atau mengambil barang ya. Jadi nggak cuma segini space-nya, tapi bisa lebih ke depan lagi. Nah, itu dia yang spesial dari PCX 160, sehingga konsumen itu ya ibaratnya rela lah nunggu lama, nunggu berbulan-bulan demi mendapatkan motor ini. Yang selanjutnya yang spesial dari PCX 160 tentunya di bagian mesinnya. Karena mesinnya ini menggunakan mesin injeksi 160 cc bertipe SOHC berpendingin cairan atau radiator
kapasitas oli mesin 0,8 liter, mempunyai 4 katup atau 4 klep. Nah, ini dia yang spesial dari motor ini. Ini adalah motor dengan kapasitas mesin terbesar di kelasnya di tahun 2021 ini. Walaupun nggak benar-benar 160, hanya 156,9 cc, tapi memang penyebutannya keren ya, 160 cc. Jika kita melihat kompetitornya dan pesaingnya, mungkin bisa dibilang ini mesinnya paling besar. Dan konsumen juga pingin kan punya motor matic tapi cc-nya paling besar dibandingkan dengan matic-matic lainnya. Nah, itu dia yang membuat konsumen lebih baik nunggu inden lama untuk mendapatkan PCX 160 ini. Mesinnya paling besar di kelasnya. Kemudian yang spesial lagi dari PCX 160, motor ini sudah dibekali dengan power charging atau power outlet. Nah, jika kita melihat untuk kompetitornya juga sama, sudah dibekali dengan power charging. Karena memang umumnya motor matic zaman sekarang sudah dibekali dengan power charging atau power outlet. Lalu apa yang spesial? Nah, di sini ada yang spesial kawan-kawan. Untuk melakukan pengecasan, kita nggak perlu adaptor tambahan lagi untuk PCX 160. Jadi kita bisa langsung colok USB ketika kita ngecas Android kita atau smartphone kita. Nah, ibaratnya kita beli motor baru, ingin menggunakan fungsinya, harus beli adaptor tambahan lagi. Tentunya menambah biaya kan, padahal kita mau pakai fungsinya nih. Tapi untuk PCX 160, kalian nggak perlu beli adaptor tambahan, bisa langsung colok USB, bisa langsung ngecas. Terlebih di sini, untuk power chargingnya, dia sangat terlindungi atau tercover. Yang pertama sudah dilindungi oleh karet ini, karet penutup soketnya. Kemudian yang kedua tertutup oleh cover dashboard di sini. Nah, ini dia. Jadi posisinya tidak terbuka, jadi lebih aman tentunya ketika kalian ngecas, HP-nya bisa kalian taruh di dalam, kemudian kalian tutup. Dan tentunya ini sangat waterproof. Walaupun terkena hujan, terkena cipratan air, atau kalian steam motornya, posisinya ada HP di dalam, tetap aman. Nah, itu dia kawan-kawan, salah satu yang spesial juga dari PCX 160 ini jika dibandingkan dengan motor-motor matic di kelasnya. Kemudian jika kita bicara seputar fitur-fitur penunjang lainnya, juga masih banyak sebenarnya. Si PCX ini sudah dibekali dengan fitur ISS atau idling stop system, yang tentunya juga akan menghemat bahan bakar ketika kalian berhenti di lampu merah maupun berhenti di tanjakan, berhenti ketika macet, dan lain-lain. Kemudian PCX ini juga sudah dibekali dengan hazard. Ini dia. Tidak hanya itu, dari segi kenyamanan juga sudah dipastikan sangat nyaman, karena untuk step floor-nya sendiri ukurannya sangat luas, sangat panjang, jadi kaki kalian bisa selonjoran ke depan. Walaupun kalian riding jarak jauh, tetap nggak pegel kakinya karena bisa selonjoran ke depan. Ditambah dengan jok yang sangat luas juga di sini. Selain joknya luas, joknya ini juga panjang kawan-kawan. Selain itu, di bagian pengereman sudah dibekali CBS atau Combi Brake System, khusus yang versi CBS. Kemudian untuk yang versi ABS sudah dibekali dengan ABS atau Anti-Lock Braking System. Dan khusus versi ABS ada tambahan fitur lagi, yaitu HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Itu dia fitur tambahan yang dimiliki oleh PCX 160 ini. Nah, jadi itu tadi kawan-kawan beberapa hal yang spesial yang dimiliki oleh PCX 160 ini, sehingga konsumen rela inden lama berbulan-bulan demi mendapatkan PCX 160. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur. Buat brosis yang akan melakukan pembelian Honda PCX 160 atau produk-produk Honda lainnya, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur, atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.